Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sahrul Firdaus. Saya dari Penjas 24 kelas B dengan NPM 24068124053. Saya di sini akan menjelaskan tentang etika berorganisasi. Pengertian etika. Etika berasal dari bahasa Yunani atau ethos yang berarti kebiasaan, watak, atau cara hidup. Secara umumnya, etika adalah ilmu yang mempelajari tentang baik dan buruk, tentang bagaimana seseorang harus bersikap dan bertindak berdasarkan nilai-nilai moral. Etika juga tidak hanya mengatur perilaku pribadi, tetapi juga perilaku seseorang dapat dalam berinteraksi dengan orang lain, terutama dalam satu kelompok atau organisasi. Untuk pengertian organisasi, organisasi adalah sekumpulan individu yang bekerja sama secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam organisasi ada pembagian tugas atau wewenang dan tanggung jawab agar tujuan bersama dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Contoh organisasi seperti OSIS, Pramuka, Koperasi Sekolah, Karang Taruna, organisasi profesi atau komunitas sosial. Dan untuk pengertian etika berorganisasi adalah pedoman moral yang mengatur perilaku, sikap, dan tanggung jawab setiap anggota dalam menjalankan kegiatan organisasi. Etika ini menjadi dasar dalam menjaga hubungan harmonis, membangun kepercayaan, dan menciptakan kerjasama yang baik antar anggota. Tujuan etika berorganisasi. Yang pertama, menumbuhkan sikap saling menghormati antar anggota. Yang kedua, menjaga nama baik dan citra organisasi. Yang ketiga, membentuk pribadi yang disiplin, bertanggung jawab, dan jujur. Yang keempat, mencegah konflik dan kesalahpahaman antar anggota. Yang kelima, menumbuhkan semangat kebersamaan dan solidaritas. Yang terakhir, membantu tercapainya tujuan organisasi secara efektif dan bermartabat. Dan ada juga prinsip-prinsip etika berorganisasi. Yang pertama ada tanggung jawab. Yang pertama, melaksanakan tugas sesuai peran yang diberikan. Yang kedua, tidak lari dari kewajiban serta mau mempertanggungjawabkan hasil kerjanya. Yang kedua ada kejujuran. Tidak menipu, memanipulasi data, atau berbohong dalam rapat maupun laporan kegiatan. Menyampaikan informasi apa adanya demi kebaikan bersama. Dan yang ketiga ada kedisiplinan. Patuh terhadap peraturan organisasi dan waktu kegiatan, menjadi teladan dalam ketepatan waktu dan kepatuhan terhadap tata tertib. Dan yang keempat ada keadilan. Memperlakukan semua anggota secara setara tanpa pilih kasih, memberi kesempatan yang sama dalam berpendapat dan berkontribusi. Dan ada juga kerjasama atau kooperatif. Menjalankan tugas dengan semangat gotong royong, saling membantu antar anggota agar beban pekerjaan terasa ringan. Dan yang ke-6, tenggang rasa dan empati. Menghargai perbedaan latar belakang, kemampuan, dan pendapat, mampu memahami kondisi orang lain. Dan yang ketujuh, profesionalisme. Menjalankan tugas dengan serius, bertanggung jawab, dan sesuai kompetensi. Tidak mencampurkan urusan pribadi dengan urusan organisasi. Dan yang ketujuh, loyalitas. Setiap pada misi dan keputusan organisasi, menjaga rahasia internal organisasi agar tidak bocor keluar anggotanya. Dan yang kedelapan ada transparansi. Bersikap terbuka dalam penggunaan dana, pengambilan keputusan dan laporan kegiatan, menghindari tindakan korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Dan yang terakhir ada konsistensi.
menjaga kesesuaian antara ucapan, sikap, dan tindakan, menjadi sosok yang dapat dipercaya dalam setiap kondisi. Dan ada juga norma dan aturan dalam etika berorganisasi. Yang pertama, norma keagamaan. Berpegang pada nilai-nilai moral dan ajaran agama dalam bersikap dan bertindak. Yang kedua, ada norma kesopanan. Menghormati orang lain, berbicara sopan, tidak sombong, dan berperilaku santun. Dan yang ketiga, ada norma hukum dan peraturan organisasi. Menaati AD atau ART atau anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, keputusan rapat, dan peraturan organisasi. Dan yang terakhir, norma sosial, menjaga hubungan baik dan tidak menimbulkan konflik dalam kelompok. Dan ada juga perilaku etis dalam berorganisasi. Rapat organisasi, hadir tepat waktu, mendengarkan dengan hormat, tidak memotong pembicaraan. Yang kedua, pembagian tugas, menerima tanggung jawab dengan sukarela dan melaksanakan dengan sungguh-sungguh. Dan yang ketiga, perbedaan pendapat, menghargai opini orang lain, menyampaikan pendapat dengan sopan. Dan yang keempat, penggunaan dana, transparan, tidak menggunakan uang organisasi untuk kepentingan pribadi atau bisa disebut dengan korupsi. Dan yang kelima, ada hubungan dengan atasan atau pembina, bersikap sopan, bersikap dan kooperatif, bersikap hormat, dan lain-lain. Dan yang terakhir, ada kegagalan dalam kegiatan, mau mengakui kesalahan dan mencari solusi, bukan menyalahkan orang lain. Dan ada juga bentuk pelanggaran etika berorganisasi. Tidak hadir, yang pertama tidak hadir dalam rapat tanpa alasan jelas. Yang kedua, berbohong atau memanipulasi laporan kegiatan. Yang ketiga, mengabaikan perintah pimpinan atau hasil keputusan bersama. Yang keempat, menjelekkan organisasi di depan publik. Yang keenam, menggunakan dana organisasi untuk kepentingan pribadi atau korupsi. Yang ketujuh, tidak menghormati pendapat anggota lain. Yang ke-8, menyebarkan rahasia internal organisasi ke pihak luar. Dan ada juga dampak dari penerapan etika berorganisasi. Dampak positifnya, yang pertama, meningkatkan kepercayaan antar anggota. Yang kedua, organisasi berjalan efektif dan produktif. Yang ketiga, menciptakan suasana kerja yang harmonis dan kondusif. Yang keempat, menumbuhkan semangat gotong royong dan kebersamaan. Yang kelima, meningkatkan citra positif organisasi di mata masyarakat. Dan dampak negatif jika etika tidak diterapkan. Yang pertama, timbul konflik dan perpecahan internal. Yang kedua, hilangnya rasa percaya antar anggota. Yang ketiga, tujuan organisasi sulit dicapai. Yang keempat, muncul sikap egois dan saling menyalahkan. Yang kelima, citra organisasi menjadi buruk. Dan ada juga upaya menumbuhkan etika berorganisasi. Yang pertama, memberikan pembinaan dan pelatihan tentang etika dan kepemimpinan, menerapkan kode etik organisasi yang jelas dan dipahami semua anggota. Yang ketiga, memberikan sanksi tegas bagi pelanggar etika. Yang keempat, menumbuhkan budaya organisasi yang positif. Yang kelima, mendorong teladan dan pimpinan atau ketua organisasi. Yang terakhir, mengadakan evaluasi dan refleksi rutin tentang sikap dan perilaku anggota. Dari kesimpulan semuanya, etika berorganisasi merupakan landasan moral dalam menjalankan kehidupan berorganisasi. Dengan menerapkan etika yang baik, seperti kejujuran, tanggung jawab, kerjasama, dan disiplin, organisasi akan tumbuh menjadi kelompok yang solid, produktif, dan dihormati. Setiap anggota memiliki peran penting dalam menjaga nilai-nilai etika agar tujuan bersama dapat tercapai dengan baik dan bermartabat. Sekian penjelasan etika berorganisasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.